Isra Mi'raj dan pelajaran penting dalam hidup. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Siratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juzuk 5 halaman 52 yang artinya, suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tertidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan menyucinya, kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu, Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai burak, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapa daripada Nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk syurga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir, di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu, Nabi Muhammad menuju Siratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh, yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalam. Selanjutnya, Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Maqmur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan melaksanakan salat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Dalam perjalanan pulang, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Ia mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah keringanan untuk umatnya. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankanlah menjadi salat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali dan akhirnya Allah mewajibkan salat 5 waktu. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan kuat. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap pada Allah dan ridha serta pasrah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wal Hidayah Sirah Nabawiyah
Juzuk 2 halaman 94 menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas mereka ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi. Lihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis aku tidak percaya? Sejak saat itu sahabat Abu Bakar dijuluki dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang sangat jujur. Pelajaran penting. Ali Muhammad Sahibi dalam Sirah Nabawiyah menjelaskan setidaknya ada makna penting dari peristiwa ini. 1. Kemuliaan dan keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Nabi. Juga wafatnya sang paman Abu Talib yang selalu melindungi Nabi dari kejaran kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala hingga Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Islam. Ini memberikan pelajaran bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama seperti dengan memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, zikir dan tahlil, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan. 2. Kewajiban salat 5 waktu. Mustafa As-Sibai dalam kitab Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, karenanya sebuah keharusan bagi setiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu. Justru sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi mengagungkan keesaan dan kebesaran Allah sehingga dapat menjadi makhluk terbaik di bumi. 3. Perjalanan pertama luar angkasa. Sejarah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Siratul Muntaha adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini terjadi di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, belajar, bangkit dan mengingatkan kemampuan, tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju ke luar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. 4. Membela perjuangan agama. Pada Isra dan Mi'raj ada penyebutan 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Pada Isra Mi'raj ada penyebutan 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bahwa Masjid Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela masjid tersebut dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan maupun dengan harta.